Oke. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Channel YouTube Channel. Sama gue Malvin, dan kita syuting lagi nih di bawah ya. Bukan di tempat biasa. Terakhir mungkin kalau kalian ingat, kita habis syuting waktu itu kita upgrade security system di studionya Best Indotech. Dan gue juga sempat mention di sana, gue lagi nyari AC nih. Dan sekarang gue udah ketemu AC-nya. Ya seperti yang kalian bisa lihat di belakang. Dan AC yang di belakang ini guys, dari Polytron. Bukan AC standar, tapi AC yang smart ya. Makanya gue pengen bahas lengkap aja di video kali ini. So, ya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Alright, so here we go guys. Ini dia AC yang bakal kita bahas di video kali ini. Ini adalah dari Polytron, namanya AC Smart Nuva Pro. Jadi yes, AC Smart yang kalian bisa utak-atik dari aplikasi ya. Nah ini smartnya bukan sekedar smart aja, tapi smartnya ini kalian bisa monitoring keseluruhan. Jadi kalian bisa monitoring suhunya berapa, kondisi on-off-nya berapa, dan yang paling keren, yang bawa paling suka adalah dia bisa monitoring pemakaian listriknya sama rupiahnya. Nanti kita cek bareng-bareng aja. Nah sekarang kita bahas lengkap specs dari si AC yang satu ini. Oke, jadi AC yang kita pasang ini adalah yang varian 1PK ya, dari AC Smart Nuva Pro. Nah, AC ini tuh punya garansi 10 tahun kompresor dan ada 3 tahun untuk spare part, plus ada juga garansi 1 kali 24 jam. Kalau kalian ada kendala, tuh teknisi bisa langsung datang, tapi itu juga bergantung ya kondisi-kondisi tertentu. Nah, AC ini tuh 1PK tadi dia punya rate 9.500 BTU per jam. Nah, itu tuh adalah rate pendinginannya, jadi termasuk yang tinggi juga, karena rata-rata AC yang 1PK itu tuh standarnya di sekitar 8.000-an. Jadi ini cukup oke banget, dan itu juga cocoknya tuh untuk ukuran ruangan sekitar 20-30 meter persegi ya di 1PK ini. Nah, AC ini pakai listrik sekitar 790 watt, dan ini juga ada pilihan untuk yang setengah PK yang lebih kecil ya, di AC Smart Nuva Pro yang mana pakai listrik sekitar 450 watt. Oke, jadi untuk pemasangan kemarin gue dilakukan sama tenaga profesional, ya, langganan juga, jadi semua aman. Dan pas gue tanyain ke teknisinya sih, dia bilang secara parts ini semua kurang lebih hampir sama ya dengan AC pada umumnya. Cuma ada satu modul tambahan nih yang dia belum pernah lihat sebelumnya, yang ternyata adalah modul Wi-Fi. Jadi buat fitur IoT dari si AC Polytron ini. Namanya aja juga udah AC Smart kan ya. Jadi ya sekalian bisa pairing AC ini ke smartphone kalian dan mengontrol fitur-fiturnya nanti dari sana. Aplikasinya ini namanya adalah Smart Home dari Polytron. Make sure logonya yang warna merah ini ya. Dan satu lagi, aplikasi ini saat ini cuma tersedia di Play Store, alias cuma bisa buat device Android aja. Nah, kelar download, kalian tinggal ikutin aja step by step dari aplikasinya buat pairing ke AC ini. Dan di sini gua sempat nemuin kendala karena ternyata AC ini tuh cuma kompatibel dengan Wi-Fi yang 2,4 GHz. Jadi kalau router internet kalian itu dual band ya, dua frekuensi 2,4 dan 5 GHz itu nggak kompatibel. Alhasil gua harus muter-muter otak dan ketemu solusinya nih. Jadi di router gua itu ada pilihan untuk bikin guest network ya, network untuk tamu yang cuma satu frekuensi aja, 2,4 GHz, dan akhirnya bisa works. AC ini udah ke-pairing akhirnya di aplikasinya, dan di sini kalian bisa lihat nih fitur-fiturnya. Pertama, ya pastinya bisa kontrol AC ini langsung pakai aplikasi aja. Nah ini guys, kontrolnya juga bisa dari mana aja, nggak harus di satu jaringan. Jadi misalnya kalian lagi di luar, selama ada internet pakai kuota, itu juga kalian bisa akses AC ini di mana aja lah intinya. Nah sebelumnya mungkin teman-teman juga ada yang pakai nih IR Remote Blaster buat bikin AC jadi smart ya, bisa dikontrol dari HP. Nah si AC Smart Nuva Pro ini bisa dibilang next levelnya nih, karena kalian bisa monitor semua secara langsung ya, kayak temperatur, fan speed, arah semburan angin, sampai yang paling keren kita bisa monitoring listriknya. Kalian bisa ngecekin berapa kW yang dipakai sampai AC ini pas hidup. Keren banget kan ya? Nanti gua share berapa pemakaian gua. Oke guys, balik lagi, dan sekarang kita lagi ada di satu ruangan. Ini sebenarnya sebelumnya adalah gudang buat merchandise-nya Best Indotech, cuma sekarang kita mau alokasiin buat nanti jadi ruangan podcast atau studio kecil gitu lah. Dan di sini juga kita udah pasang AC Polytron Smart Nuva-nya. Ini juga kita pakai yang varian 1PK, jadi ada dua, satu di sini dan satu tadi di ruang tamu yang kita udah pasang. Nah sekarang gue pengen bahas remote-nya dulu aja, karena kita juga dapat remote, tadi gue lupa mention, dan ini remote yang standarnya cukup keren sih, fiturnya juga cukup lengkap ya, dia ada LED-nya, dan tadi juga kalian bisa dengar mungkin suaranya kalau kalian ganti-ganti, ada suaranya juga dari AC-nya, dan ada indikator juga ya di AC-nya untuk suhunya ya. Nah di sini ada beberapa pengaturan yang sebenarnya cukup standar, tapi mungkin yang gue pengen mention tuh satu, di bagian pengaturan kipas ini guys, dia ada tulisan kipas atas bawah dan kiri kanan. Nah, untuk varian yang 1PK itu masih nggak ada pengaturan yang horizontal ya. Jadi cuma atas bawah doang yang ada pengaturan horizontal, itu sampai yang 2PK baru ada.
Jadi dia itu yang 4D pengaturan fan-nya baru ada yang di 2PK itu doang sih yang gue pengen mention. Sisanya cukup simpel dan ini juga again kalian bisa atur semua dari aplikasinya Polytron. Nah sambil kita ke depan aja ya buat bahas lengkap, gue pengen share experience-nya kayak gimana. Oke, let's go. Oke, kita sekarang udah ada di living room lagi guys, dan gue pengen bahas sedikit soal aplikasinya nih karena ada yang menarik di sini yang mungkin kalian nggak pernah lihat ini di AC-AC lain, yaitu model tracking ya, tracking daripada listrik yang kalian pakai di AC kalian. Nah di AC Polytron Smart Newfa ini kalian bisa monitoring di sini, dan yang menarik adalah gue baru tahu ternyata selama 1 jam gue itu pakai AC. Kalau dihitung-hitung biayanya sekitar Rp1.400, 1 kWh gitu ya, sekitar 1.400 lebih lah. Jadi ya sebenarnya dari segi listrik termasuk hemat nih. Kalau kita hidupin dari malam ya, misalnya kita tidur jam 9 malam sampai jam 6 pagi, itu berarti sekitar 9 jam. Berarti kalian kalian aja nggak nyampe 15.000 dalam 1 malam gitu, ngidupin AC terus sampai dingin gitu ya. Dan kalau ngomongin experience sendiri ya, penggunaan AC ini juga cepat banget menurut gua dinginnya. Dalam waktu ini ruangan yang bisa dibilang cukup gede dan ini juga terekspos sama sinar matahari ya. Ini gua cuma butuh waktu mungkin setengah jam buat dapat suhu sampai 20-21 derajat. Jadi tingkat pendinginannya memang sesuai dengan yang dikasih rate-nya ya, 9.500 BTU tadi. Jadi dari segitu gua nggak ada keluhan. Kemudian untuk fitur aplikasinya nih, fitur aplikasinya juga cukup banyak. Kalau kalian bisa lihat semua yang tadi kita kontrol di remote itu juga ada di aplikasinya. Dan yang menarik di sini adalah kita bisa monitoring AC-nya on atau off langsung dari aplikasi aja. Kalau sebelumnya gue itu pakai aplikasi yang pakai IR Blaster ya, yang cuma buat mengganti remote, itu kita nggak bisa monitoring. Kita nggak tahu kalau AC-nya dalam posisi hidup mungkin atau AC-nya dalam posisi mati. Kalau di sini kita bisa tahu semua, kita bisa kontrol semua langsung dari aplikasi, gampang banget. Oke, paling gue mau tambahin sedikit itu soal setelah dipakai beberapa hari ini ya, gue pakai yang 1PK kan ini kan. Gue berasa kipas si AC ini yang mode paling kecil pun itu tuh tetap berasa kencang anginnya ya. Jadi kalau kalian yang mungkin ruangannya agak kecil, ruangan podcast kita tuh agak kecil, jadi suara kipasnya tetap lumayan kedengeran. Kemudian settingan daripada si remote-nya tuh lumayan banyak, dia ada 5 level untuk fan-nya ya. Jadi dari yang gambar kipasnya si 3 sampai kipasnya full semua. Nah itu mungkin kalian nanti bisa lihat visualnya. Dan itu juga gue rasa penting buat kalian. Jadi kalau kalian ruangannya memang yang kecil, make sure kalian ada pilihan yang setengah PK doang buat dipakai. Dan itu juga pastinya lebih hemat listrik lagi. Itu kalau nggak salah sekitar 400-500 watt mungkin maksimal ya. Kalau yang 1 PK, again ini 750 watt. So yes guys, paling itu dari segi fitur gue hopefully udah bahas, udah cover semua ya. So far gue juga happy sih menurut gue. AC ini sudah ngasih gue value for money yang oke. Cuma kalau ditanya kekurangannya apa, mungkin yang pertama ini AC bukan AC inverter ya. Jadi AC ini tuh pakai listrik yang konstan. Kalau inverter kan dia bisa menyesuaikan dayanya. Jadi mungkin kalau ruangan kalian nggak terlalu rame, dia mungkin bisa lebih hemat. Kalau ruangan kalian rame, dia akan selalu full on terus. Kalau ini nggak, dia selalu full on terus aja, jadi 750 watt. Tapi kalian udah tahu juga tadi konsumsi listriknya nggak segitu gede ya ternyata ya, seperti yang kita bayangkan. So ya, that's safe, itu aman gitu, nggak bakal membakar duit di dompet kalian. Sama satu lagi kekurangannya mungkin yang gua udah kebiasa pakai adalah integrasi dengan Google Assistant yang masih nggak ada di aplikasinya si Smart Home Polytron ini. Jadi kalian bisa atur dari aplikasi tapi kalian nggak bisa pakai perintah suara. Dimana kalau gua biasa, gua sering pakai itu ketika gua lagi nyetir ya. Kalau gua lagi nyetir ke rumah, gua biasa hidupin pakai Smart Assistant aja, tinggal ngomong dan langsung hidup AC-nya. Cuma yang ini masih belum bisa, semoga Polytron bisa mengimprove hal tersebut. Dan kalau ditanya kelebihannya ya menurut gue banyak. Pertama pasti aplikasinya tadi juga nggak dimilikin sama AC-AC lain. Gue cari di Tokopedia, di e-commerce tuh semua susah banget AC yang pinter dan harganya affordable. Ini AC-nya udah pinter, harganya juga masih ramah di kantong. Dan dia juga kasih pendinginan yang oke banget. Desainnya juga cakep ya. Kalau kalian lihat tuh di ruang tamu tuh masih enak gitu ya. Desainnya sleek banget. Build quality-nya juga bagus. Dan gue rasa Polytron juga udah terjamin. Bukan brand yang ecek-ecek. Udah yang brand lokal yang bisa dibilang mungkin nomor 1 ya di sektor elektroniknya lokal gitu kan. Jadi ya udah terjamin untuk kualitasnya. So guys, itu tadi videonya buat AC Polytron Smart Newfa Pro. Jadi ya semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputar AC-nya atau seputar smart home, teknis apapun, langsung aja ditulis di kolom komen section di bawah. Gue akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya, dibantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe.
Jangan hidupin notification-nya. Itu aja guys, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Dingin sih, enak, adem.